Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 182. Hana langsung teringat akan hal itu. Kakakku ini benar-benar deh, apakah dia sudah buta? Dia ini kan CEO dan perusahaan farmasi Su. Dan orang tua itu hanya memberinya gelang giok seperti ini sebagai hadiah untuk Kak Nara karena telah menjadikannya anak angkat dia. Orang tua itu pasti merasa senang sekali sekarang karena siapa tahu saja nantinya dia akan menggunakan nama keluarga Su kita untuk membual di depan orang lain. Dan Alina merasa sangat marah sambil berkata, Sudah jangan bahas itu lagi. Setiap kau membahas ini aku menjadi sangat marah. Lalu Hana bermain-main dengan gelang giok itu sejenak dan tiba-tiba berkata, Ma, lebih baik gelang giok ini aku jual saja. Pertama bisa untuk ditukar dengan uang, kedua juga bisa untuk menyadarkan Kak Nara bahwa gelang giok yang diberikan orang tua itu hanyalah sebuah sampah yang tak berharga. Alina tadinya ingin menghancurkan gelang giok itu tetapi saat mendengar bahwa gelang itu bisa ditukar dengan uang dia pun tak menolaknya. Oke, kau boleh menjualnya. Kau ambil saja uang dan hasil penjualannya. Alina tidak merasa gelang giok itu cukup berharga, gelang itu tidak terlihat berkilau jadi sudah jelas itu bukan giok yang bagus. Hana dan Hiro lalu mengambil gelang giok itu dan pergi ke toko giok terdekat. Lalu mereka mencari bos toko giok tersebut untuk menjual gelang giok itu. Ketika bos toko giok melihat gelang giok itu, dia tampak tertegun sejenak lalu dia segera mendekat dan melihatnya dengan cermat untuk waktu yang lama. Hana tampak tidak sabar. Hei, sudah cukup belum lihatnya? Cepat katakan berapa harganya, kalau bisa dijual ya ku jual, aku masih memiliki hal lain yang harus dilakukan. Bos itu kemudian menyipitkan matanya dan sambil terkekeh dia berkata, Nona, dari mana kau mendapatkan gelang giok ini? Sambil cemberut Hana berkata. Untuk apa tanya begitu banyak? Aku hanya menjual giok saja, apa perlu sampai memeriksa kartu keluargaku? Bos toko itu lalu menggelengkan kepalanya. Bukan itu maksudku. Dalam bisnis kami ini yang paling penting adalah kami tidak menerima barang atau batu giok yang asalnya tidak jelas. Ini adalah aturan yang sudah diketahui oleh semua orang tanpa perlu dijelaskan. Hana juga tidak terlalu paham jadi dia berkata dengan santai. Gelang ini diberikan oleh seorang wanita tua kepadaku. Katanya sebagai warisan untuk putrinya jadi dia ingin aku mengambilnya sebagai hadiah karena telah menjadikan aku anak angkatnya. Hana yang sedang berbicara itu tidak menyadari bahwa ada beberapa sinar yang melintas di mata bos toko itu. Lalu bos itu kemudian menarik napas dengan ringan dan sambil tersenyum dia berkata, Nona, karena sudah diketahui asal-usul batu giok ini maka persoalan ini menjadi mudah. Sebenarnya gelang giok ini kualitasnya tidak terlalu baik. Kualitas batu giok ini standar rata-rata saja. Tetapi gelang ini agak mirip dengan gelang giok yang aku miliki di sini. Jika dijual bersama mungkin akan lebih tinggi nilai harganya. Jadi, aku bisa memberimu harga yang agak tinggi. Sambil mengatakan itu, bos itu tampak sedikit ragu dan berkata dengan pelan. Harganya $18.000, bagaimana menurutmu? Hana tampak tercengang. Tadinya dia mengira benda ini paling hanya berharga $1.000 atau $2.000 saja. Tetapi tak disangka malah dihargai belasan ribu. Namun, Hana juga tidak bodoh. Tawaran pertama dari bos itu pasti harga yang terendah. $18.000. Kau bercanda ya? Ujar Hana sambil cemberut. Bagaimana mungkin gelang giokku berharga semurah ini? Raut wajah bos itu tampak sedikit berubah lalu berkata. Jadi berapa banyak yang kau inginkan? Hana berpikir sejenak lalu menggertakkan giginya dengan keras dan berkata. $35.000. Mendengar ucapannya,
Bos toko itu mengamati ekspresi Hana dan melihat matanya yang berkedip itu dia tahu bahwa gadis ini sama sekali tak mengerti. Tentu saja dia sangat ingin dengan cepat menyetujuinya tetapi dia khawatir Hana tidak mau menjualnya lagi nanti jika dia terlalu cepat menyetujuinya. Aku tidak bisa memberimu dengan harga ini. Begini saja, masing-masing kita mundur selangkah. Aku tawar dengan harga $25.000. Ini adalah harga tertinggi yang bisa aku tawarkan, bagaimana menurutmu? Bos toko itu pura-pura ragu dan membuat Hana panik. Akhirnya setelah tawar-menawar lalu gelang giok itu dijual oleh Hana dengan harga $28.000. Hana mengambil sejumlah uang itu dengan hati senang dan berjalan keluar dari toko batu giok tersebut. Di sisi lain, bos toko itu sambil memegang gelang giok itu langsung pergi ke bagian belakang dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Istriku, cepat kemasi barang-barangmu. Jangan pedulikan barang-barang berharga atau tidak, yang penting bawa saja uangnya bersamamu. Cepat jemput anak itu, segera, sekarang juga dan tunggu aku di bawah. Jangan banyak tanya lagi, cepat lakukan. Jika kali ini kita bisa lolos maka kita pasti akan kaya. Aku barusan menerima gelang giok yang pastinya bernilai lebih dari $100 juta. Jika gelang ini dijual kembali aku yakin kita tak perlu khawatir lagi dengan masalah finansial keluarga seumur hidup kita. Bab 183. Hana yang telah mendapatkan uang $28.000 dari menjual giok itu kemudian pulang dengan hati riang. Ma, gelang giok ini tidak jelek juga. Telah kujual barusan dan ditawar dengan harga $28.000. Alin tampak terkejut dan berseru. Yang benar. Benda jelek seperti itu masih bisa dijual dengan harga $28.000. Orang itu sudah gila ya masa memberikan tawaran yang begitu tinggi untuk gelang jelek seperti itu. Kau tidak berbohong kan? Hana, Ma, apa yang kau pikirkan? Aku menjualnya ke toko giok yang ada di luar sana, pemilik toko ini telah menjalani bisnis batu giok ini selama beberapa dekade, bagaimana mungkin dia salah menawarnya? Pada awalnya dua menawarkan harga $18.000 tetapi aku bersikeras dan dia menaikkannya menjadi $28.000. Saat melihat uang yang ada di tangan Hana itu mau tak mau Alina mempercayainya dan tampak terkejut. Benar-benar tak disangka ternyata gelang giok yang diberikan orang tua ini juga masih lumayan berharga ya. Gumam Alina. Hana mengangguk dia juga tak menyangka gelang giok itu bisa dijual dengan harga $20-30 ribu. Ma, gelang giok ini tidak murah. Nanti jika ketahuan oleh Kak Nara bahwa kita telah menjualnya apakah dia akan marah? Alina tampak cemberut dan berkata. Kenapa dia harus marah? Gelang giok ini terlihat kuno dan sangat jelek. Biasanya dia juga tidak memakainya hanya disimpan di rumah saja. Barang semacam ini jika disimpan saja juga tak berguna. Seharusnya dia merasa senang karena dapat dengan harga yang tinggi. Hana, maksudku, si Nyonya Meng, wanita tua itu. Jika dia mengetahuinya apakah dia akan merasa tidak senang? Alina mengibaskan tangannya. Biarkan saja. Gelang giok ini telah diberikan kepada Nara berarti barang ini adalah milik keluarga kita. Apa yang ingin kita lakukan terhadap gelang ini sudah bukan urusan dia lagi. Memangnya dia masih ingin memintanya kembali? Bagaimana mungkin dia marah dengan keluarga kita hanya demi uang sebanyak $20-30 ribu? Hana mengangguk-angguk. Benar juga ya. Ma, lalu bagaimana dengan uang $28.000 ini? Alina tersenyum dan berkata, karena kau yang menjualnya jadi uang itu untukmu saja. Kau dan Hiro tidak memiliki pekerjaan selama ini jadi kalian juga pasti tidak punya uang. Pakailah uang itu untuk membeli beberapa baju yang bagus.
Nantinya jika kita jadi membuka farmasi kalian berdua adalah manajer farmasi itu. Jadi kalian harus berpakaian dari berpenampilan bagus. Lalu Hana mengangguk dengan penuh semangat kemudian menggunakan uang $28.000 itu dia punya, dengan senang pergi berbelanja. Pada malam hari saat Nara pulang ke rumah. Begitu dia masuk ke kamarnya Nara melihat kotak perhiasan yang ada di atas tempat tidurnya. Dia tampak terkejut dan segera membuka kotak itu. Dia melihat bahwa gelang giok yang ada di dalam kotak itu telah hilang. "Ma, di mana gelang giokku?" tanya Nara dengan buru-buru. Alina menjawabnya dengan suara dingin, "Sudah dijual." "Apa?" Nara tampak tercengang. Dalam hati dia membatin, barang yang sangat penting itu malah dijual oleh dia. Mengapa kau menjual gelang giokku? Ini adalah hadiah yang diberikan oleh mama angkatku kepadaku. Gelang ini harus diwariskan turun-temurun. Kedepannya akan kuberikan kepada putriku. Mengapa? Mengapa kau malah menjualnya? Teriak Nara dengan cemas. Axel yang sedang membaca koran di meja kemudian langsung berkata, "Nara, bagaimana cara kau berbicara kepada mamamu? Benarkah sikapmu ini saat bicara terhadap orang tua?" Nara dengan tak berdaya berkata, "Ya, menurutmu aku harus bersikap bagaimana? Masalah yang begitu penting seperti ini, mengapa kau tidak bertanya padaku dulu dan langsung menjualnya? Bagaimana aku harus menjelaskannya nanti kepada mama angkatku?" Alina tampak cemberut dan berkata, "Menjelaskan apa? Itu kan hanya sebuah gelang giok yang jelek saja, apa bagusnya? Dia telah memberikannya kepadamu berarti barang itu sudah menjadi milik keluarga kita. Kita bisa melakukan apapun yang kita mau terhadap gelang itu. Dia itu kan hanya mama angkatmu bukan mama kandungmu. Aku juga tidak pernah melihat kau begitu peduli terhadapku." Wajah Nara memerah karena marah, "Ma, kau suka asal bicara. Bagaimana mungkin aku tidak peduli padamu? Masalahnya gelang giok ini adalah warisan turun-temurun dari keluarga mama angkatku. Gelang ini memiliki arti yang sangat penting dan tidak boleh dijual. Sudahlah aku tidak ingin ribut denganmu beritahu aku kau jual kemana aku akan pergi untuk menebusnya kembali." Bab 184. Lalu Alina berkata dengan marah, "Jangan membahas masalah arti gelang itu denganku. Aku telah memberikanmu begitu banyak barang tetapi aku juga tidak melihat kau menyimpan salah satunya dengan baik. Gelang giok ini hanya disimpan di rumah dan tidak kau pakai. Ini namanya barang tak berguna untuk apa disimpan. Nara, mana bisa disamakan? Aku juga menyimpan semua barang-barang yang kau berikan kepadaku. Apalagi gelang giok ini adalah warisan turun-temurun dari keluarga mama angkatku. Gelang ini telah diwariskan selama beberapa generasi. Dia memiliki arti yang sangat penting. Jika barang ini hilang saat berada di tanganku, bukankah aku adalah orang yang akan disalahkan?" Alina cemberut dan menggerutu. Bagaimana mungkin bisa terjadi hal seperti itu? Ini kan hanya seonggok sampah bernilai $20–30 ribu saja. Sekarang keluarga Sukita telah menjadi keluarga yang cukup terpandang di kota Carson. Perlukah kau mempermalukan dirimu dengan gelang giok yang hanya bernilai $20–30 ribu saja? Nara mengibas-ngibaskan tangannya dan berkata, "Sudahlah, percuma aku menjelaskannya kepadamu, kau juga tidak mengerti. Sekarang katakan kepadaku di mana kau menjualnya. Aku akan pergi untuk menebusnya kembali." Alina mengabaikannya begitu saja. Nara yang sedang sangat panik berusaha untuk menemukan toko tempat gelang itu dijual. Dia bertanya ke sana kemari untuk menemukan toko yang menerima penjualan giok hari ini. Dan akhirnya dia menemukan nama toko itu. Dengan cepat dia segera turun dari loteng dan pergi ke toko batu giok tersebut.
Tetapi toko batu giok itu telah ditutup. Lalu Nara menelepon ke nomor telepon yang tertera di papan nama toko batu giok tersebut. Sayangnya, saluran telepon itu juga telah dimatikan. Kemudian dia bertanya kepada orang-orang yang ada di toko sebelah dan mereka semua juga tampak terkejut. Toko batu giok ini biasanya tutup sekitar jam 8 malam tetapi sekarang baru jam 6 lewat. Sepertinya hari ini toko itu tutup lebih awal. Nara memiliki firasat buruk di hatinya jadi dengan bergegas dia menelepon Reva dan memberitahunya mengenai hal itu. Reva yang baru saja selesai bekerja dan hendak pulang ketika mendengar berita ini juga tidak berani bertindak gegabah. Reva yang telah mewarisi ilmu warisan dari giok keluarganya memiliki kemampuan untuk mengapresiasi barang-barang antik seperti itu. Waktu itu dengan sekilas mata dia dapat melihat bahwa gelang giok itu memiliki asal-usul yang rumit. Jadi saat itu dia juga mengingatkan Nara untuk menjaganya dengan baik. Tetapi tak disangka Alina malah membuat masalah besar dengan menjual gelang giok itu. Saat mendengar telepon dari Nara dia memintanya untuk jangan khawatir dan pulang dulu ke rumah. Di sisi lain Reva segera menelepon Tiger dan memintanya untuk menangani masalah ini. Kebetulan toko giok ini berada di jalan selatan dan itu adalah wilayah Tiger. Jadi Reva merasa Tiger lah yang paling cocok untuk menangani masalah ini. Selain ini Tiger juga sangat cakap dalam menangani suatu masalah. Reva yang belum sampai di rumah telah menerima telepon dari Tiger. Dia mengatakan bahwa pemilik toko telah melarikan diri bersama keluarganya tadi pagi. Dan sekarang mereka telah meninggalkan kota Carson. Reva mengernyitkan keningnya. Dia yakin bahwa pemilik toko itu pasti tahu nilai harga gelang giok tersebut. Setelah menerima gelang giok itu si pemilik pasti khawatir penjual gelang itu akan kembali ke toko untuk mencarinya jadi dia segera melarikan diri dengan gelang giok itu. Kemudian Reva meminta Tiger segera memerintahkan beberapa orang untuk mengejar mereka apapun yang terjadi mereka harus mendapatkan kembali gelang giok itu. Jika nantinya benar-benar tidak berhasil maka dia harus meminta bantuan Austin King dan Bradmon. Tiger tampak terkejut saat menerima perintah dari Reva. Tadinya dia hanya mengetahui bahwa Austin sangat menyayangi Reva tapi dia tidak mengira bahwa Reva juga dapat memobilisasi anak buah Bradmon. Sepertinya kekuatan Reva benar-benar jauh dari apa yang dibayangkannya. Lalu Tiger segera menerima perintahnya dan memimpin anak buahnya secara langsung untuk mengejar si pemilik toko beserta keluarganya. Ketika Reva pulang ke rumah, Nara langsung menyambutnya dan bertanya, "Reva, bagaimana?" Alina yang berada di sampingnya tampak cemberut dan berkata, "Perlukah sampai seperti itu? Nara, kau ini benar-benar terlalu berlebihan. Itu kan hanya sebuah gelang giok. Gelang giok seperti itu ada jutaan di toko giok tersebut. Lagi pula apakah mereka akan melarikan diri hanya demi gelang giokmu yang hanya bernilai 20–30 ribu dolar. Selain itu aku sudah katakan itu hanya sebuah benda jelek saja, untuk apa kau menginginkannya kembali?" Nara mengabaikan ucapan Alina lalu menatap Reva, dan bertanya dengan cemas. "Bagaimana jadinya?" Reva menghela nafas dan berkata Jangan dengan lupa suara subscribe pelan. dan like-nya. Sepertinya. Terima kasih. Sepertinya pemilik toko itu telah melarikan diri. "Apa?" ujar Nara sampai terhuyung-huyung hingga hampir jatuh. Alina juga tampak sedikit terkejut. Sudah lari. Apa yang kau bicarakan? Perlukah dia melarikan diri hanya demi gelang giok yang cuma berharga 20–30 ribu dolar? Reva, apakah kau sengaja ingin menakut-nakutiku? Aku beritahu kepadamu ya, jika kau berani berbohong kepadaku maka aku tak akan pernah memaafkanmu.